Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wat-tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Yang saya hormati para kiai, para habaib, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait yaitu Aba Amir, semoga beliau beserta keluarganya Allah berikan kesehatan, panjang umur, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah mudahkan segala urusan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama pada hari ini di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau sampai hari kiamat. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini adalah salah satu bulan Ashhuril Hurum. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna iddatas suhur indallahi hisna asara sahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jumlah bulan itu semenjak diciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Kemudian 4 bulan diantaranya adalah bulan yang haram, bulan yang suci, bulan mulia, bulan terhormat. Apa saja 4 bulan tersebut? Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, satu di antara 4 bulan tersebut adalah fard, yaitu menyendiri antara bulan Jumadil Akhir dan Sa'ban, yaitu bulan Rajab. Dan yang sisanya, yang ketiganya adalah syar, yaitu berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram yang sekarang ini. Nah, inilah 4 bulan yang mulia, bulan yang suci. Pahala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai wallahu yudhaifu liman yasha. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Muharram. Dan keistimewaan bulan Muharram ini ada di tanggal 10 Muharram. Makanya ini yang disebut dengan hari Asyura, diambil dari kata 10 atau 10 Muharram. Kenapa? Karena banyak peristiwa besar yang terjadi kepada para nabi dan rasul di 10 Muharram ini. Yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah menerima tobat Nabi Adam itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Apa doa Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan ingat, beliau pun diterima tobatnya karena beliau membawa
membawa nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, bihaqqi Muhammad, ya Allah demi hak Nabi Muhammad, demi kemuliaan Nabi Muhammad, demi kehormatan Nabi Muhammad, terimalah tobatku ya Allah. Lalu Allah berkata, ya Adam, kaifa arafta Muhammad wala mafraduhu? Wahai Adam, bagaimana engkau tahu wujud Muhammad sedangkan aku belum menciptakan wujud Muhammad? Lalu Nabi Adam jawab, ya Rabb, innaka lama khalaqtani rafa'tu roksi wa ra'aitu ala ghaimil ars maktub la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ketika engkau tiupkan ruh, aku angkat kepalaku ke atas. Di situ aku melihat di tiang-tiang ares, di tiang-tiang pintu surga tertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka di situ aku yakin bahwasanya Muhammad itu bukan manusia biasa. Mana mungkin engkau meletakkan nama makhluk di samping namamu kalau bukan makhluk itu makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling engkau cintai. Maka dari itu aku bawa nama Muhammad di dalam pertobatanku dengan harapan agar engkau mau menerima tobatku ya Allah. Lalu Allah berkata, sodaqta ya Adam, betul apa yang engkau katakan wahai Adam. Kalau engkau memohon kepadaku dengan membawa nama kekasihku Muhammad, maka ketahuilah aku telah mengampuni dosa-dosamu wahai Adam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama. Allah menerima tobat Nabi Adam itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Lalu yang kedua, Nabi Idris diangkat oleh Allah ke langit, itu pun terjadi di 10 Muharram. Lalu Nabi Nuh Allah selamatkan dari perahunya setelah bumi ditenggelamkan oleh Allah selama 6 bulan lamanya. Itu pun terjadi di 10 Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim Allah selamatkan dari api yang membakarnya yang dilakukan oleh Namrud, itu juga terjadi di 10 Muharram. Lalu kemudian Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara, juga terjadi di bulan Muharram. Nabi Ayub disembuhkan dari penyakit kulitnya, juga terjadi di bulan Muharram. Lalu Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan selama 40 hari 40 malam di dalam perut ikan paus, lalu diselamatkan oleh Allah. Itu pun terjadi di 10 Muharram. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau sampean dimakan ikan paus, baca ini. Bukan itu maksudnya. Apapun kesulitan yang menimpa diri kita, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan pasukannya dengan membelah Laut Merah menjadi 2 dan menenggelamkan Fir'aun bersama pasukannya. Itu pun terjadi di 10 Muharram. Lalu kemudian Nabi Sulaiman dikaruniai istana kerajaan, juga terjadi di bulan Muharram. Dan masih banyak lagi peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram ini. Bahkan Allah pertama kali menciptakan langit dan bumi itu terjadi di bulan Muharram. Hujan pertama kali diturunkan oleh Allah juga di bulan Muharram. Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah juga di bulan Muharram. Dan yang terakhir, peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan,
yaitu terbunuhnya Sayyiduna Husain, cucu dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi di 10 Muharram. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah. Nah, lalu amalan apa saja yang dianjurkan di bulan Muharram ini? Ada 12 macam amalan. Yang pertama yaitu memperbanyak sholat sunnah di samping sholat wajib. Itu yang pertama. Lalu yang kedua puasa sunnah. Yang ketiga bersedekah. Yang keempat membuat anggota keluarga gembira. Yang kelima mandi. Yang keenam ziarah ke makam orang yang alim atau orang yang soleh. Yang ketujuh menjenguk orang sakit. Yang kedelapan menyantuni anak yatim. Yang kesembilan memakai celak. Yang kesepuluh memotong kuku. Yang ke-11 membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Dan yang ke-12 yang terakhir yaitu silaturahmi. Nah, dari sekian banyak amalan yang disebutkan di atas, ada 2 amalan yang paling utama yang dianjurkan di bulan Muharram ini. Yang pertama adalah puasa di tanggal 10 Muharram, atau yang sering disebut dengan puasa Asyura, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdolu siyami ba'da Ramadan sahrullahi Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nah, adapun keutamaan puasa di hari ke-10 bulan Muharram atau puasa Asyura, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yukaffiru sanatal madiyah, yaitu dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lewat atau 1 tahun yang lalu. Dan adapun puasa yang paling sempurna di bulan Muharram adalah puasa 3 hari, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram ditambah sebelum dan sesudah tanggal 10 Muharram. Ini yang disebut dengan puasa Tasu'a. Jadi puasa pada tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Umpama tanggal 10 Muharram hari Selasa, termasuk kita puasa mulai hari Senin, Selasa, Rabu. Umpama tidak bisa puasa 3 hari, ambil 2 hari. Ambil pada tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11 Muharram. Kenapa? Karena di dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi sedang berpuasa di hari Asyura atau di 10 Muharram. Lalu Nabi bertanya, hari apakah ini? Kenapa hari ini kalian berpuasa? Lalu orang-orang Yahudi menjawab, karena hari ini adalah hari yang baik, di mana di hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaum Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan musuhnya. Lalu Nabi berkata, kata Nabi, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak terhadap Nabi Musa dibanding kalian. Dan lalu Nabi bersabda, la in bagitu ila qabilin la asumanatasi. Kata Nabi, sekiranya aku masih hidup hingga tahun depan, maka aku akan berpuasa di hari ke-9 bulan Muharram. Kenapa? Karena untuk membedakan antara puasanya orang Yahudi dengan kita kaum muslimin.
Karena orang Yahudi itu puasanya hanya di tanggal 10 bulan Muharram. Paham nggih? Jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Dan lalu yang kedua, selain puasa, amalan yang paling afdol atau amalan yang paling utama di bulan Muharram ini, di 10 Muharram atau di hari Asyura, kita dianjurkan atau disunnahkan untuk memberikan nafkah atau nafkah lebih kepada istri dan keluarga kita. Contoh, mungkin selama ini kita memberi kepada istri kita nafkah sehari 50.000, memberi istri kita uang belanja sehari 50.000, maka di tanggal 10 Muharram beri mereka 500.000. Mungkin selama ini kita tidak pernah membelikan istri kita perhiasan, maka di tanggal 10 Muharram belikan mereka perhiasan. Duh, ini serius Pak, serius, betul, serius. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Baihaqi, Nabi SAW bersabda, man wasa'a ala iyalihi yawma Asyura wasa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Kata Nabi, barang siapa orang yang memberikan keluasan rezeki, keluasan nafkah kepada keluarganya di hari Asyura atau di 10 Muharram ini, maka Allah akan memberikan keluasan rezeki kepadanya di sepanjang 1 tahun yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amalan-amalan sunnah di bulan Muharram ini dan banyak membawa manfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang mukhlisin, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.